Hai, hari ini lebih banyak baca-baca komen ya, soalnya ada banyak yang terlewat dari saya di video newbie ya, video tips untuk newbie. Yang pertama itu saya baca dari komennya Quenifil. Quenifil ini bilang untuk orang-orang yang bingung gitu sama kelas yang di Artmite, karena kan ada banyak banget ya kelas dan banyak banget operator. Jadi eh, dia bilang ini formasi yang wajib untuk kalian guild gitu ya. Yang pertama itu ada pionir. Pionir itu bagian dari uh, vanguard ya teman-teman ya. Jadi bagian dari vanguard yang pertama itu ada Fang, Scavenger, Texas, dan Six. Ini yang dia sebut yang wajib aja teman-teman. Yang kedua ada Centurion. Centurion itu bagian dari guard teman-teman. Nah di Centurion ini dia merekomendasikan Popuka, Estel, Spectre, sama Blaze gitu ya. Yang ketiga ada Guardian. Guardian ini sebenarnya defender healer ya, bisa dibilang defender healer. Jadi yang pertama tuh ada Spot di bintang 3-nya, Gumi bintang 4-nya, ada Baseline itu bintang 5, terus ada Exusiai itu bintang salah baca. Ada Saria itu bintang 6-nya. Terus yang keempat dia bilang harus bikin Marksman. Marksman itu sniper ya teman-teman, sniper. Jadi dia rekomendasiin ada Cross, Mei, Blue Potion dan Exusiai ya. Terus yang kelima ada Core atau Caster. Nah ini dari Caster itu dia rekomendasiin ada Steward, Click, Amiya, dan Elijah. Nah terus yang keenam ada Single Medic. Jadi Single Medic itu yang healnya satu-satu gitu, jadi bukan yang area. Nah yang itu dia rekomendasikan Hibiscus, Susuro, Warfarin, dan Shining. Nah selain kelas ini tidak wajib, kecuali udah satu formasi itu udah lengkap gitu ya. Nah, ini saya ada komen kalau Steward itu benar-benar kerasa, teman-teman. Apalagi kalau buat pesawat yang diem, ada tuh kalau teman-teman kalau stage-nya udah agak jauh, jadi ada pesawat yang diem, terus tapi defense-nya gede gitu. Jadi kalau sniper biasa itu nggak terlalu kerasa gitu. Jadi kita harus pakai caster, tapi pakai steward. Stewardnya itu kenapa kita pakai steward? Karena dia casternya tuh dia memprioritaskan yang defense-nya tinggi dulu. Jadi kalau defense-nya rendah dia akan biarin gitu ya. Terus Quenifil jawab gitu ya. Ya Steward kepake banget gitu untuk awal-awal untuk ngelawan heavy drone. Oh namanya heavy drone. Nah terus kita baca lagi. Nah, Quenifil jawab gini, sebetulnya kalau aja player baru ngebuildnya step by step, kayak contohnya build bintang 3 core-nya lengkap, baru naik ke bintang 4 dan seterusnya, material itu jauh lebih ringan ketimbang tahu-tahu langsung build bintang 6. Di samping itu newbie bakal belajar basic mekanik lebih lengkap yang nantinya bakal berguna untuk stage sisa. Jadi memang rekomendasi semua senior tuh adalah B3 dulu, B4 dan langsung B6. Yang bintang 5 keren kebutuhan bahannya tuh nggak jauh sama bintang 6 ya. Jadi dia bilang untuk pelajarin mekanik dari setiap operatornya gitu ya. Jadi nanti kalau di stage susah kita udah punya operator yang udah kebul semua, jadi kita tuh bisa lebih gampang gitu ya, bisa lebih gampang sesuaiin yang mana yang cocok gitu ya teman-teman. Terus saya jawab ini memang suatu challenging untuk kita nahan diri, karena dari awal-awal, karena kita kan yang baru mulai nih otomatis langsung dapat reward untuk gacha bintang 6 gitu. Makanya ada bintang 6 kita anggurin tuh, kayak para newbie pasti berpikir, wah tanggung banget nih, bintang 3 ada bintang 6 nih, bintang 6 dulu deh. Makanya jadinya bintang 3-nya agak nganggur gitu ya. Nah
Terus ada dari Kurohippo 6886. Oke, sorry kalau salah ya. Vanguard mana bos? Padahal penting juga buat dapetin DP cepet. Nah, DP cepet tuh maksudnya jadi kayak dia tugasnya memang buat ngehasilin DP. Jadi teman-teman yang punya operator yang DP-nya gede, DP tuh maksudnya kayak kita kayak gimana ya ngejelasinnya, dia ada angka yang kita butuhkan untuk mengeluarkan suatu operator gitu. Itu yang dimaksud DP. Deploy point ya. Aduh, jadi belibetan. Nah, oke. Itu tuh yang dia maksud adalah seperti Feng atau Myrtle gitu ya. Jadi biar bintang-bintang tingginya, bintang 4 atau bintang 6-nya bisa cepat keluar gitu ya. Tapi bener buat newbie mending build core bintang 3 dulu. Habis itu pelan-pelan build bintang 6, Myrtle, Ethan sama parfum Sabi tuh. Jadi memang rekomendasi. Baru deh build ke bintang 5 sama bintang 6. Kalau mau build bintang 6 disaranin pre-farm material dulu biar nggak keteteran. Jadi dipersiapkan dulu gitu ya materialnya sebelum kita build. Jadi nggak buildnya setengah-setengah gitu ya. Nah, Quenifil jawab, oh iya ada Vanguard lupa gitu. Nanti gue edit deh gitu ya. Terus saya panggil Kuro aja ya, panjang ya. Kurohippo ini ya sama-sama soalnya Vanguard terutama Myrtle masih kepake sampai late game. Ingat ya, bintang 4 masih kepake sampai late game ya. Nah, Quenifil jawab, iya bener bro, apalagi stat susah harus pakai flag barrier. Tapi untuk stat normal untuk event biasa pionir juga cukup. Itu makanya gue lebih wajib pionir dibanding flag barrier ya. Malah keseringan gue nggak pakai Vanguard sama sekali buat nyelesain stage. Mungkin kalau senior memang kayak gitu. Kalau junior pakailah dulu Feng lah gitu ya. Nah, Kurohippo yang jawab, benar jauh lebih aman pionir sih ketimbang flag bearer karena pionir bisa ngeblok 2 musuh. Kalau teman-teman nggak tahu flag bearer itu, jadi dia semacam Myrtle itu kalau dia pakai skill memang DP yang dihasilkan itu banyak teman-teman, tapi dia nggak bisa nge-tag gitu ya. Jadi dia nggak bisa attack, jadi bloknya juga jadi 0. Jadi semua musuh tuh lewat gitu ya. Jadi hati-hati kalau pakai flag bearer, makanya newbie banyak kayaknya pionir dulu Vanguard yang blok-blok 2 gitu ya. Oke. Saya ini pakai Myrtle tuh episode 7 teman-teman baru kerasa. Jadi episode 5, 6 gitu ya masih aman gitu pakai Vanguard biasa. Tapi kalau udah masuk episode yang lumayan gede gitu ya, jadi udah kerasa kalau kita tuh butuh deploy cepet operator kita. Dan kalau misalnya kita operatornya telat ya lewat gitu ya musuhnya ya. Oke. Dan Kurohippo ini bilang aslinya kalau Myrtle di combo sama Bang Pipe E2 itu mantep banget, soalnya begitu deploy bisa cepet aktifin skillnya karena dapat benefit dari talent Bang Pipe. Cuma saya nggak punya, jadi saya nggak tahu nih. Kita percaya aja sama Bang Kuro ya. Oke, kita masuk ke komen selanjutnya. Nah, ini nih yang saya kelewat ya teman-teman. Jadi di menit 36 itu ada saya bilang headhunting tuh saya nggak ngerti ya buat apa. Nah, di sini Bang Bones 999 dia jelasin headhunting parametric models dapatnya dari headhunting data kontrak. Jadi misalnya kita nge-pull 50 banner, 50 kali di banner limited. Nah, kalau 50 kan kita nggak bisa spark ya, nggak bisa tuker sama operator kan. Nah, itu 50-nya kalau kadaluarsa itu bakalan dikasih diubah gitu, diubah jadi headhunting parametric models ya. Nah, kalau yang awalan 200 itu memang dikasih awalnya teman-teman ya.
Oke, ini Bang Apple EAC. Ini dia akhirnya download Arknight karena video ini. Semoga makin banyak lah pemain baru ya. Jadi saya nggak sendirian, teman-teman berjuang. Nah, dari Bang Pringrah. Wah, mohon maaf kalau salah lagi ya. Banyak minta maaf di sini kita nih. Notes yang pertama, Headhunting Paramedic Medals atau yang orange itu cuma bisa dapat karena ada banner limited, sama seperti yang dijelasin tadi. Jadi seberapa banyak lu gacha di banner limited itu akan dikonversikan jadi medal pas banner limitednya habis. Oke. Nah, yang kedua, Intelligence Certification yang ungu yang paling bawah itu cuma bisa didapat kalau ada event yang rerun. Dan cara dapatnya agak susah karena lu harus nukerin decoration atau furniture event yang rerun itu ketika eventnya masih ongoing. Jadi nanti sertifikatnya didapat karena event tersebut rerun dan lu udah tukarin decoration di event shop tersebut. Kenapa gue bilang susah? Karena event rerun itu muncul setahun setelah event itu pertama kali rilis. Nah, jadi kita nggak bingung lagi nih. Jadi sertifikat udah jelas banget ya dijelasin ya. Yang kemarin masih saya nggak tahu gitu fungsinya dari mana gitu, dapatnya dari mana. Ini udah jelasin sama Bang Pringrah sama Bang Bones ya. Oke. Ini ditanyain kenapa belum bisa live, belum bisa Bang. Sama Bang Sans ya. Oke. Ini Bang Andika Miharja ya. Oh ini dia komenin saya videonya sih ya teman-teman. Ini catatan buat saya. Jadi tapi teman-teman bisa baca sendiri kalau teman-teman memang mau jadi konten-kontenan ya. Oke, dari Bang Rakupi 9498. Jadi kemarin saya ada bilang sertifikat kuning itu kan kita bisa tukar sama tiket gacha ya. Tiket gacha yang harus saya bilang yang harus saya kumpulin sampai 250. Nah, karena harus ditukarin sekali tukar gitu ya kata saya atau di video yang sebelumnya. Nah, Bang Rakupi ini dia koreksi, sebenarnya itu expire-nya bukan sehari ya teman-teman, tapi sebulan. Jadi 30 hari. Jadi kebetulan saya nge-recordnya tanggal 29, jadi munculnya ketulisnya 1 hari. Oke, itu kesalahan saya, mohon maaf. Jadi expire dari penukaran tiket yang kuning ya buat gacha itu 30 hari. Jadi kalian bisa cicil selama 30 hari. Tapi biar pasti ya dikumpulin dulu poinnya, poin sertifikatnya dulu sampai 256 gitu ya, baru teman-teman gacain gitu ya teman-teman ya. Oh ya, sorry, bukan 256, 258. Aduh, ini Bang Andika Miharja, dia ada komen tiket hunting kuning yang dimana harganya 258 itu saya sebut 250 ya. Jadi butuhnya 258 ya teman-teman ya, bukan 250. Jadi kalau teman-teman nggak yakin nih dalam 30 hari bisa kumpulin 258, mending dikumpulin dulu, nanti sekali ditukarin semua gitu ya, 258 ya teman-teman ya. Nah, untuk Bang Yahya Mubarok Bang Yahya Mubarok 5, untuk para newbie yang gacha yang gacanya boncos di banner Laplan, please tabunglah PO dan orundum kalian. Dan kalau bisa jadi low spender, beli monthly card ya gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa monthly card nggak apa-apa, tapi dia saraninnya buat jadi low spender aja gitu supaya bisa gacha buat limited yang kedepannya ya. Buat apa Bang? Buat gacha banner limited 6 bulan ke depan. Jangan gatel punya tangan, jangan apa bae digacha. Oh, jangan tangannya gatel gitu ya, apa aja yang muncul di banner digacha gitu ya. Tapi teman-teman harus
nunggu karakter-karakter yang bagus dan meta, karena yang terpakai untuk jangka panjang akun kalian gitu ya teman-teman. Jadi nggak semua yang ada di banner itu bakalan kalian pakai gitu ya teman-teman. Jadi sangat disarankan adalah untuk gacha di banner-banner yang udah ketahuan bagus gitu ya, kayak contohnya nanti Kalsit gitu ya, itu udah pasti bagus, jadi teman-teman bisa gacha di sana juga gitu ya. Next, banner limited nanti bakalan keren parah sih vibe-nya, sama kayak banner Wisadel 2 char yang benar-benar keren dan bagus gitu. Kalian pokoknya harus nabung, jangan gatel punya tangan sapa bae di gacha padahal belum tentu kepake buat akun kalian. Jadi kalau teman-teman belum tahu nih, 6 bulan ke depan bakalan ada banner limited. Sebenarnya 3 bulan ke depan akan ada juga, dan 6 bulan ke depan akan ada. Jadi tiap banner limited tuh tiap 3 bulan ya teman-teman. Jadi setahun tuh ada 4 kali. Nah, kalau 3 bulan ke depan itu akan ada Yu dan Blaze Altar ya. Tapi yang dimaksud Bang Yahya ini adalah 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan itu ada Exusiai Altar limitednya. Terus ada Leumen ini dia dari sniper, subdivisinya Dead Eye, dan itu sangat sakit banget teman-teman. Itu kalau teman-teman cari di YouTube bisa, namanya Leumen. Nanti saya kasih gambarnya ya teman-teman ya. Aduh. Nah, dari Bang Koyuki Niha. Untung nggak langsung masuk jurang kemiskinan Orundum, soalnya aku baru ingat kalian main game gacha pasti nggak riset dulu kan? Ya pasti itu. Ya waktu itu pas lihat 10 kali gacha dapat bintang 6. Ya waktu itu pas lihat 10 kali gacha B5 pasti ambil tanpa pikir panjang, dan ternyata baru tahu juga kalau ada bintang 6. Oh, jadi begitu lihat waranti ya. Jadi kan kalau di banner tuh ada waranti dapat bintang 5 minimal gitu ya. Enggak satu sih. Dalam 10 kali pull pasti dapat bintang 5 gitu ke atas gitu ya. Dan teman-teman tanpa berpikir panjang langsung gacha. Ternyata pas dilihat-lihat, oh ternyata bintang 5 bukan yang paling tinggi, ada bintang 6-nya gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman harus riset. Jadi kalau sebelum gacha riset dulu gitu. Oh, ini memang worth it kah? Oh, bintang paling tinggi itu berapa gitu, bintang 6. Nah, itu memang kalau newbie kan nggak tahu ya, jadi wajar, tapi tolong di riset ya. Ya akhirnya di mode waktu buka gamenya aku langsung out dan reset, dan akhirnya berhasil ya. Dia tahu ada bintang 6. Karena takut kehilangan uang buat gacanya. Real kalau kayak aku main Blue Archive. Jadi pas dia main Blue Archive itu dia nggak reset dan main gacha-gacha aja. Oke. Bang Vin 8712, gua udah ambil Ton bang. Oke, Ton itu aman ya, bagus ya sebenarnya. Cuma memang build-nya itu agak lama karena dia E2-nya baru kerasa banget gitu bagusnya ya. Nah, apalagi sekarang dia udah ada modul modul segitiga gitu ya lambangnya. Nah, itu lebih sakit lagi teman-teman. Jadi udah skill 3 terus pakai modul yang itu tuh sakit banget. Jadi bagus teman-teman ya, Ton itu cuma memang nggak ramah pemain baru, tapi dia kalau udah E2 atau promote kedua kali itu udah sakit teman-teman ya. Ini V574, saya nggak tahu perempuan atau laki-laki, jadi Kak V574. Bang pun masih newbie, izin nanyain off context ya. Jadi kalau PT di banner limited yang 300 itu nggak kecapai sampai akhir banner, apakah di next limited banner PT itu akan dilanjutkan atau terreset? Jadi teman-teman kalau yang belum tahu, kalau teman-teman gacha di banner limited itu PT-nya bakalan hilang ya teman-teman. Jadi begitu
bannernya hilang atau habis, itu PT-nya hilang. Jadi kalau 3 bulan kemudian banner limited baru naik, oh saya ada tabungan 200 tuh, nah, harusnya dapat nih. Nah itu enggak ya teman-teman, hilang ya teman-teman PT-nya, jadi nggak akan ngelanjutin PT. Jadi reset ya teman-teman dari nol lagi gitu. Oke, Rakupi 9498 1 jam. Iya, kemarin tuh videonya 1 jam, memang kelewatannya. Ini Kak Fubuki Toru ya. Newbie itu nggak tahan main susah. Udahlah ajarin pakai Wish Adele aja. Kalau udah sakit pasti udah betah. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Wish Adele siapa, coba cari di video saya ada Wish Adele. Bisa gila teman-teman pakai Wish Adele itu, jadi ketagihan ya. Itu kalau di Arnai bisa dibilang narkobanya gitu ya. Jadi itu kayak minuman keras, obat-obatan terlarang tuh, Wish Adele ya. Itu bisa merusak mental berpikir kalian teman-teman. Tapi memang OP, jadi itu wajar banget. Why HG malah dapat poten full po, mana lah pipi nganggurku. Jadi teman-teman, walaupun satu banner itu di up untuk yang char limitednya tuh di up ya. Contohnya Lapland yang kemarin itu tuh kalau kalian nggak sampai 300 full itu tuh nggak waranti bakalan dapat ya teman-teman. Jadi waranti dapatnya tuh 300 full. Jadi kalau teman-teman udah gacha 200 belum dapat Lapland altar ya memang nggak waranti ya teman-teman. Kayak Bang RG 85916 ini gitu. Jadi dia udah gacha banyak banget teman-teman, tapi nggak pulang-pulang gitu ya. Malah dapatnya yang full po gitu, yang bukan limited, dapatnya poten lagi ya teman-teman. Jadi dapatnya udah lebih dari satu gitu ya. Bang R095 kaset, kenapa nggak coba stream aja, belum bisa. Nah ini ada yang nanya full size nya berapa bang. Full size nya itu kemarin di 13,18 GB. Ini untuk updatean yang Lapland ya. Jadi mungkin kalau setelah updatean Lapland ada update lagi, mungkin akan lebih banyak gitu ya teman-teman. Jadi bukan segitu lagi. Tadi kita sampai di Oke. Videonya sekian, udah sampai 22 menit, 48 detik ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang sudah nonton video yang kemarin dan masih bingung bisa nonton video ini. Cakap-cakap. Jadi ngobrol-ngobrol lah ya. Jadi yang komen-komen saya bacain. Jadi karena di sini banyak info-info yang menurut saya penting ya buat yang teman-teman gitu, yang saya nggak sebutin di video selanjutnya yang sebelumnya. Oke teman-teman, video ini sampai segini aja. Kalau ada para senior yang mau nambahin, boleh teman-teman bisa komen lagi, nanti saya bacain lagi buat biar newbie-nya bisa semakin pintar dan saya juga semakin pintar karena sering membaca. Pintar teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton, yang udah video, yang udah like gitu ya, yang udah subscribe. Semoga semakin sukses. Bye bye, sampai ketemu nanti.